namanya Habib Hussein bin Syihab. Jadi Habib Hussein bin Syihab itu abahnya Habib Rizik Syihab. Ini pejuang. Bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan itu, orang Arab berada di garda terdepan. Loh kok saiki sing dimusuhi Arab? Aneh bin ajaib. Ini dulu orang-orang Arab berada di garda terdepan sebelum Indonesia merdeka. Termasuk abahnya Habib Rizik Syihab. Tahun 1948 Soekarno pidato di Semarang. Ini pidatonya saya bacakan. Kita kini sudah merdeka. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Karena ada warga keturunan yang juga ikut berjuang membantu perjuangan. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan Cina, Tionghoa ini. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan India. Tetapi kita jangan berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Ini pidatonya Soekarno. Jadi kalau kepada wong Arab ora usah terima kasih. Karena apa? Wong Arab sing ning Indonesia itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Ini sejarah. Tapi sekarang ini ditutup karo siapa? Imad yang begal nasab ini. Begal nasab yang sekarang lagi rame. Jadi mau sweeping. Astagfirullah. Ini koran tahun 45. Jadi di headline depannya itu tertulis seluruh dunia Arab dan Islam berdiri di belakang bangsa Indonesia. Paham? Kenapa sekarang Islam dimusuhi, Arab dimusuhi, pemimpin Islam dimusuhi, ulama dimusuhi? Berarti jawabannya Indonesia sedang dijajah. Dampaknya mati, bisa mati nih, karena Indonesia saat itu sedang dijajah. Alhamdulillah beliau bisa lepas dari Indonesia kemudian terbang ke Timur Tengah. Tidak tahu dulu pakai kapal laut palingnya, ya kan? Mungkin 2 orang ini. Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan beliau untuk melakukan lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin Arab. Akhirnya yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, yaitu 1944, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Palestina. Ini yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelahnya ada Muhammad Ali Thohir ini. Kalau yang sebelah-sebelahnya ini diplomat dari Indonesia, sedang mengucapkan jazakallah khair, terima kasih atas dukungan pertama kali. Ini Muhammad Ali Thohir ini saudagar Palestina. Semua hartanya di Bank Al Arabia diserahkan untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Luar biasa. Artinya apa? 2 orang ini artinya Indonesia hutang budi kepada Palestina. Ini. Kemudian yang kedua Imam Hasan Al-Banna rahimahullah dari Mesir, ulama dari Mesir, pemimpin Ikhwanul Muslimin. Ini yang kedua yang memberikan dukungan yang kedua sebelum tahun 1944. Karena itu konstitusi Indonesia. Itu ibu-ibu. Masya Allah. Akhirnya Pak A.R. Baswedan, Pak Kiai Agus Salim langsung lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin seluruh dunia Arab. Di Indonesia dimunculkan Arabian Press Broadcasting, kantor berita yang namanya Arabian Press Broadcasting, kantor berita Islam di Indonesia yang disebut APB. Siapa promotornya?
Yang sebelahnya Pak Karno ini namanya Asad Shihab. Terus kemudian Bung Karno, sebelahnya lagi Muhammad Al-Habsyi. Kemudian yang pojok itu Ustadz Dia Shihab. Termasuk namanya Habib Hussein bin Shihab. Jadi Habib Hussein bin Shihab itu abahnya Habib Rizik Shihab. Ini pejuang. Jadi tadi Pak Air Baswedan dan sebagainya. Jadi ibu-ibu sudah jelaskan bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Arab berada di garda terdepan. Lho kok saiki sing dimusuhi Arab? Aneh bin ajaib. Ini dulu orang-orang Arab berada di garda terdepan sebelum Indonesia merdeka, termasuk abahnya Habib Rizik Shihab. Akhirnya setelah ada kantor berita ini, langsung dibuatlah di surat kabar di koran-koran di Indonesia. Ini koran tahun 45. Mohon maaf agak burak, ya, lungset, tapi lungsetnya enggak, cuma burak, nguning gitu loh. Nah ini koran tahun 45. Jadi di headline depannya itu tertulis seluruh dunia Arab dan Islam berdiri di belakang bangsa Indonesia. Paham? Siapa yang mendukung kemerdekaan? Dunia Arab. Loh kok sekarang Arab dimusuhi? Bu, agama di Indonesia yang dilegalkan kan 6, ya kan? Islam, Protestan, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Sing dimusuhi Islam. Gubernur se-Indonesia ini kan 34 provinsi. Sing dimusuhi Anies. Aneh kan? Kenapa ini bisa terjadi? Nanti jawabannya nanti. Ketemu nanti. Berarti sekarang Indonesia sedang dijajah. Kenapa sekarang Islam dimusuhi, Arab dimusuhi, pemimpin Islam dimusuhi, ulama dimusuhi? Berarti jawabannya Indonesia sedang dijajah. Kalau dulu Belanda, sekarang Cina. Itu jawabannya. Karena kita buka sejarah. Nah, coba ibu-ibu, akhirnya Presiden Soekarno mengucapkan jazakallah khair, terima kasih pada seluruh pemimpin dunia Arab. Bu, tolong dipelototi, ada ndak Cina? Orang eneng, Bu. Wah, mancung kabeh. Ya kan? Hidung mancung kabeh semua. Coba Arab semuanya. Inilah sejarah yang tidak bisa dihapus. Pertanyaannya, apakah ini ditulis dalam buku sejarah yang dibaca anak-anak kita sekarang? Tidak ada, Bu. Inilah jahatnya penjajah seperti itu. Ditutup, itu namanya gerakan nativisasi. Jadi meminggirkan peran sejarah Islam. Ditutup. Makanya kewajiban ibu-ibu menerangkan pada anak-anak kita sendiri. Luruskan sejarah ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya tahun 1948 Soekarno pidato di Semarang. Ini pidatonya saya bacakan. Kita kini sudah merdeka. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Karena ada warga keturunan yang juga ikut berjuang membantu perjuangan. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan Cina, Tionghoa ini. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan India. Tetapi kita jangan berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu.
Ini pidatonya Soekarno. Jadi kalau kepada wong Arab ora usah terima kasih. Karena apa? Wong Arab sing ning Indonesia itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dari Hadramaut, dari Yaman, dari Mekah, ya kan? Nah itu jelas, Bu. Makanya langsung Soekarno mengeluarkan PP nomor 10 khusus warga Cina itu harus punya 2 kewarganegaraan, 1 warga negara Indonesia dan 1 warga negara Cina. Sampai hari ini khusus untuk Cina itu namanya harus 2. Contoh yang punya BCA itu nama Cinanya Lim Xilong, ya kan? Nama Indonesianya Antoni Salim. Dan itu semuanya seperti itu, ya kan? Tapi untuk orang Arab nggak perlu 2 warga negara, ya kan? Nggak perlu kan? Kan ibu nggak punya paspor Yaman, paspor Saudi, cukup paspor Bangil Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi inilah makanya orang Cina di Indonesia tidak mau menjadi bangsa Indonesia, tapi dia baru mau cukup jadi warga negara, tapi tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Tapi kalau orang Arab sejak ratusan yang lalu sudah menjadi bagian bangsa Indonesia. Ini sejarah. Tapi sekarang ini ditutup karo siapa? Imad yang begal nasab ini. Begal nasab yang sekarang lagi rame itu. Jadi mau sweeping gitu. Astagfirullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini kita akan mengarah pada kunci jawaban kenapa umat Islam di Indonesia sekarang kok seperti ini sekarang. Kita masuk pada pertarungan ideologis. Sejarah yang berlangsung sebelum Indonesia merdeka. Apa yang terjadi? Yang pertama, dalam sejarah Islam di Indonesia, salah satu tonggak penting adalah ketika terjadi perdebatan ilmiah antara Muhammad Natsir, tokoh ulama Masyumi, dengan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Perdebatan ilmiah pada saat itu lebih fokus pada wacana konsep negara. Pak Natsir menegaskan Islam tidak dapat dipisahkan dari negara, karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian terintegrasi dengan risalah Islam. Negara adalah sekumpulan orang yang bersatu dalam satu teritorial, menyepakati hidup bersama dan mengelola wilayah tersebut. Oleh sebab itu, kata Pak Natsir, negara menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran, ya kan? Ini perdebatan Pak Natsir dengan Soekarno, sehingga akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai Pak Natsir menegaskan, beliau kutip surah Ad-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Ini merupakan dasar ideologi Islam, kata Pak Natsir. Bertitik tolak dari dasar ideologi Islam ini, Pak Natsir dalam perdebatan ilmiah dengan Soekarno, beliau mengambil kesimpulan cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi Abdullah, hamba Allah. Supaya apa?